B, dan mixer. Kemudian setelah level mencapai 70%, nah ini dipicunya ini, maka mulailah reaksi. Ini ada PID kontrol jalan, ini suhunya naik ini. Nah, setelah itu reaksi, dia 8 menit. Tepat 8 menit. Nah, ini ada padatan masuk. Apa padatan masuk ini? Ini adalah padatan masuk, yaitu dipicu setelah 8 menit. Hingga level yang tadinya 70% naik menjadi 95%. Pemanasan terus berjalan. Nah, sekarang setelah itu pada saat ini, setelah selesai pencampuran selesai, maka dilakukan suatu pendinginan, cooling. Ya, pendinginan, cooling on, sampai suhunya 60 derajat. Ya, di sini kan, ini 60 derajat. Setelah 60 derajat, barulah memacu atau memicu pompa itu on, yaitu menjadi ini, yang tidak lain, kita berhenti di sini, level akhirnya turun. Nah, sekarang mixer on itu kapan berhentinya? Boleh jadi Anda di sini atau di sini, boleh saja. Tergantung kebutuhan. Karena boleh jadi pada saat pengeluaran ini, dan ada padatan endapan, kalau tidak diaduk, dia jadi malah mengendap. Tapi dengan pengadukan terus-menerus, maka diharapkan padatan akan terus-terus teraduk. Bisa jadi seperti itu. Jadi makanya ini mixer on sampai ke akhir, sampai airnya habis. Sampai di sini selesai, kembalilah kita ke tahap berikutnya, yaitu balik lagi ke sini ngisi A. Terus balik lagi. Nah, ini adalah merupakan urutan proses pada saat kita melakukan suatu pencampuran atau mixing antara bahan cairan A dan B, dan juga dengan menggunakan padatan. Dan ada reaksinya, ada pemanasannya. Demikian, ada pertanyaan barangkali? Mudah-mudahan tidak ada. Berikutnya tentunya mungkin tidak nyaman, Anda tugas. Tugasnya mudah sebetulnya. Buat otomasi proses sesuai yang Anda pilih, bebas tapi harus nyata. Jangan pakai contoh kuliah. Jangan pakai contoh ini. Tidak boleh. Jadi contoh harus yang di luar, saya kasih contoh mixing seperti itu. Mixing tadi kan hanya A dan B, kan nggak jelas itu. A dan B-nya apa. Anda kalau misalkan mau seperti ini, pencampuran boleh, tetapi harus wujudnya jelas. Yang dicampur air dengan asam asetat misalkan. Untuk menghasilkan asam asetat 25%. Boleh kalau itu. Jadi jangan A dan B lagi. Jadi nyata. Boleh dari praktikum. Boleh dari ide yang lain, boleh bebas. Tetapi saya sarankan jangan terlampau kompleks. Karena waktu itu dari tahun kapan itu ada yang membuat suatu proses yang sangat kompleks, yaitu masalah proses bioproses. Setelah praktikum bioproses, ide mau diotomasi. Betul, bagus itu. Cuma sayangnya kompleks sekali. Ya bagus sih bagus, cuma Anda kan jadi kesulitan. Jadi intinya Anda bikin deskripsi proses. Harus detail ini deskripsinya. Dan dilengkapi dengan diagram instrumen. Karena nanti ada mungkin level switch, ada temperatur switch, ada pressure switch. Kemudian buat statement list yang tadi berupa pernyataan seperti petunjuk praktikum. Seperti petunjuk percobaan pengoperasian alat ini. Jadi statement list-nya statement list versi teknik kimia. Belum versi pemrograman. Jadi statement list-nya masih berupa langkah-langkah secara boleh dikata non-teknik betul. Non-teknik dalam arti bukan kepada kode-kode program, bukan. Ya seperti tadilah. Buka valve, tutup valve, nyalakan motor misalkan. Kemudian buat timing diagram. Baik itu yang berbasis waktu atau kejadian. Atau seperti tadi, kalau berbasis kejadian seperti ini. Ini adalah berupa langkah-langkah. Kemudian waktu-waktu yang ada di sini sebetulnya ini adalah waktu nominal atau boleh dikata opsional saja. Makanya ada nilai negatif, waktu negatif. Jadi ini langkah sebetulnya, step 1, step 2, step ketiga. Waktu yang ada di sini pada dasarnya hanya sekedar tambahan saja. Kecuali di reaksi yang harus 8 menit. Tapi yang lainnya itu betul-betul berbasis kejadian. Baik, ini mungkin ada pertanyaan. Nanti yang tugasnya baik, dalam arti menarik, bagi saya menarik, saya jadikan
soal UTS. Terus selama ini soal UTS saya ambilkan dari tugas mahasiswa yang bagian ini. Jadi yang bikin mungkin untung karena yang bikin berarti sudah mengerjakan jadi langsung bisa. Ya. Yang teman yang lain pakai mikir, yaitu random aja. Tapi selama ini saya tidak murni dari mahasiswa. Dalam arti saya modifikasi, saya ada pernah 1 tahun saya permudah karena mahasiswa bikin tugasnya terlalu sulit. Kalau dipakai ujian kasihan nanti. Maka saya permudah, saya potong. Ada juga yang saya modifikasi sedikit, yaitu gambarnya saya tambahkan instrumen. Tapi intinya itu. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kalau mungkin ada yang belum jelas. Jadi tugas kali ini bebas. Mudah-mudahan dengan tugas bebas gampang ya, tapi kadang-kadang dengan bebas itu malah bingung. Yang teknik ya, jangan bangun tidur dibikin otomasi, jangan. Pokoknya yang teknik. Boleh masak pun boleh. Masak apa? Masak nasi. Diotomasi. Anda mungkin mau mengotomasikan magic bomb, boleh. Terus terang sulit itu. Ya sudah saya mengerti enggak sebetulnya. Ada kesulitan absen? Nggak ada ya? Aman, Pak.